Kisah kerinduan dari seorang sahabat yang sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukannya dan ia pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah kerinduan seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak kuasa lagi mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah pun meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu Abu Bakar berkata, tidak bisa Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal berkata lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, apa alasanmu wahai Bilal? Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah dan melihat ke arah menara lagi. Dan Bilal pun berkata pada Abu Bakar, Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah. Aku katakan, Rasul waktu sholat, atau Rasulullah yang bergantian ke rumahku. Dan Rasulullah katakan, Bilal waktu sholat. Dan kami pun bersama-sama menuju ke masjid. Dan aku naik ke menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku tatap terlebih dahulu wajah Rasulullah. Dan aku melakukan itu sehari 5 kali wahai Khalifah. Dan itu berulang-ulang setiap harinya. Dan kini tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku wahai Khalifah? Bilal bin Rabah pun tak mampu membendung air matanya. Maka Abu Bakar pun mulai meneteskan air mata dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak mengumandangkan azan. Berbulan-bulan setelahnya, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap pada Bilal, Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal. Alangkah gersaknya hatimu wahai Bilal. Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah lama kau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindu di hatimu terhadapku wahai Bilal? Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian ia menangis dengan sangat keras. Dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata pada Bilal, Bilal, kenapa engkau ini? Bilal mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa batinnya hatiku ini karena aku tidak mengunjungi Rasulullah. Aku takut wahai saudara-saudaraku kalau Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka saudara-saudara ini pun berkata pada Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun langsung mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan di sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam, panas dan dingin. Tak terasa derayan air matanya terus mengucur. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal sudah sampai mendekati Madinah, ia melihat bukit di kota Madinah dan semakin berderailah air matanya. Dan ketika ingin memasuki pintu Madinah, ia melihat bukit di kota
kota Madinah ada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada kenangan Rasulullah di setiap tempat yang ada di kota Madinah. Maka Bilal tak bisa lagi membendung air matanya. Ketika ia sampai ke makam Rasulullah, ia bersimpuh dengan suara parau dan lirih. Ia pun mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah," kata Bilal. Bilal tak mampu membendung air matanya. Ia merasa begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, "Bilal, kau sudah kembali lagi ke sini, wahai Bilal." Dia pun menoleh. Dialah Abu Bakar. Di sisi Abu Bakar ada Umar, dan Bilal pun menangis. Bilal memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Bilal mengatakan pada Abu Bakar, "Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar." Rasulullah katakan, "Betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut Rasul meninggalkanku, wahai Abu Bakar." Maka pada akhirnya Bilal pun menyeka air matanya dan Abu Bakar menenangkannya. Abu Bakar mengatakan pada Bilal, "Bilal, air mata yang turun karena rindu dengan Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah, dan kau adalah orang yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah." Bilal pun memeluk Abu Bakar kembali dan mengatakan, "Betapa aku rindu Rasulullah, Abu Bakar." Abu Bakar mengatakan, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Azanlah wahai Bilal." "Tidak, aku tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu." Ada dua anak kecil yang menghampiri Bilal. Ia adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keduanya memeluk Bilal dengan sangat kencang. Bilal, dia mengatakan, "Wahai kakek bilang kami cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal. Kami rindu mendengarkan suaramu kakek Bilal." Bilal pun menatap wajah Sayyidina Hasan yang sangat mirip dengan Rasulullah dan menatap kaki Sayyidina Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bilal memeluk keduanya dan dari keduanya tercium aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Bilal mengatakan, "Baik, aku akan mencoba mengumandangkan azan." Dari kisah ini mendatangkan pelajaran yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi